Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, langsung saja kita mengkaji dengan tema menjaga lisan saat berpuasa. Pada saat menjalankan ibadah puasa, tentu tidak hanya perkara rukun atau wajib yang perlu kita perhatikan, tetapi termasuk juga di dalamnya kesunahan serta hal-hal yang akan menjaga keberkahan puasa kita. Salah satu hal penting yang dapat menjaga keberkahan puasa kita yakni menjaga lisan. Perintah untuk menjaga lisan ini sebetulnya tidak hanya terbatas pada saat kita berpuasa saja, tetapi mestinya dilakukan pada saat kapan saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam konteks berpuasa itu sendiri, orang yang menjaga lisan akan mendapat keberkahan serta terhindar daripada beberapa perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Nah, di sini dapat menggugurkan atau mengurangi nilai puasa kita. Bukan berarti kita puasa itu nggak diterima ataupun tidak dihitung puasa. Akan tetapi kita puasa, di dalam kita berpuasa itu banyak sekali omongan atau perkataan yang tidak etis. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yuftirnas shaim, al-ghibah wan namimah wal kadzib wan nadharu bisyahwah wal yaminu kadzibah." Yang artinya, 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang berpuasa, yaitu membicarakan orang lain atau yang disebut ghibah, mengadu domba orang lain. Nah, kita mengadu domba kayak satu sama satunya lain diajak tengkar kayak gitu. Terus itu berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Abdullah. Nah, jangan sampai pahala ibadah puasa kita menjadi gugur dengan perkara-perkara di atas tersebut, hanya karena kita tidak mampu menjaga lisan. Lebih dari itu, tentu juga akan mendapatkan balasan dosa dari kejelekan yang keluar dari lisan kita, seperti membicarakan orang lain, berbohong, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana agar kita terhindar dari perkara-perkara tidak baik dari lisan kita? Tentu cara terbaik adalah dengan menyibukkan lisan kita dengan berbagai hal kebaikan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya. Dalam istilah lain, kita pergunakan lisan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan lisan. Hal tersebut diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwasanya wa ammal lisanu fa inna ma khuliqa laka litukatsiru bihi dzikra
Wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka litukatsira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawati kitabi ila akhirih. Yang artinya, adapun lisan sesungguhnya diciptakan untukmu agar digunakan untuk memperbanyak zikir. Nah, dari kutipan di atas bahwasanya diciptakan lisan itu untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Allah Al-Qur'an dan lain-lain. Sesuai dengan keterangan dari Imam Al-Ghazali tersebut, kita dapat mempergunakan lisan untuk berbagai kebaikan. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, memperbanyak zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan bentuk kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Banyaknya menyebut asmanya dan mengingatnya dan berzikir juga merupakan wujud cinta kita kepadanya. Sebab salah satu tanda dari mencintai adalah dengan semakin mengingat atau menyebut yang dicintai. Yang kedua, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, hal ini penting untuk dapat menuntun kita ke jalan agama, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Membaca Al-Quran juga memberikan kita begitu banyak pahala. Meskipun kita tidak memahami kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Nah, meskipun kita nggak paham artinya, yang penting kita baca aja gitu. Baca yang banyak. Memperbanyak membaca Al-Quran juga akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Pada bulan Ramadan, dengan kita membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran akan menambah pahala serta meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fika fil lailati min Ramadan wa yudarisuhu al-Qur'an wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ilahi rihil mursalah. Yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Poin yang ketiga, memberikan petunjuk bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala mengenai agamanya yang benar yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Poin yang keempat, kita perlu memenuhi kebutuhan agama dan kebutuhan dunia secara seimbang. Artinya apa? Kita belajar dan melakukan urusan dunia sebagai sarana untuk menunjang ibadah kepada Allah. Termasuk dalam hal pekerjaan. Kita bekerja untuk mendapatkan rezeki. Nah, dalam rezeki itu kita memenuhi kebutuhan hidup agar tubuh kita kuat dan mampu menjalankan ibadah dengan baik. Jika lisan tidak digunakan untuk selain 4 hal tersebut yang di atas, maka tidak ada pilihan lain kecuali uskut atau diam. Sebab jika lisan tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu membaca Al-Quran tadi, memperbanyak zikir, nah, maka hal tersebut merupakan bentuk kufur nikmat. Nauzubillah.
Terlebih jika lisan kita justru digunakan untuk kejelekan seperti berdusta. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah atau yang mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Nah, percuma kita puasa, hanya saja kita mendapatkan sia-sia gitu. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai seorang muslim hendaknya menjaga lisan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun sebaliknya. Pergunakan lisan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini, agar ibadah puasa yang dilaksanakan menjadi semakin berkah dan sempurna. Nah, kesimpulannya, menjaga lisan saat berpuasa merupakan salah satu amalan penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berkata-kata, menghindari perkataan sia-sia, memanfaatkan anggota tubuh untuk kebaikan, dan memperbanyak amalan selama bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat mengamalkan nasihat ini agar puasa kita semakin bermakna dan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari saya. Udah.